Jitu dan membawa Indonesia unggul 2-0. Ya, ini bapaknya pasti teriak di depan itu. Karena inilah yang dibutuhkan dari seorang. Saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya melihat ya bahwa permainan Indonesia secara umum asuhan Indra Safri ini sangat luar biasa. Ya, walaupun masih ada beberapa kekurangan karena ini adalah laga perdana, dengan kemenangan melawan Kyrgyzstan ini membuat kita semua ya menikmati apa yang sudah disuguhkan. Ya, di sini pun saya akan membahas mengenai permainan timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan melihatkan kepada teman-teman semua ya bahwa sebenarnya inilah yang dibangun oleh Shin Tae-yong juga. Inilah pondasi yang sangat kuat. Bagaimana para pemain keturunan, bagaimana pemain inti, pemain lapis kedua dan juga pemain lapis ketiga ini pun hampir mirip-mirip sekali, yakni memiliki mental dan juga daya juang yang tinggi. Seperti sosok Alfainda Dewangga, kemudian Rizky Ridho dan juga Hernando Ari, ketenangannya itu sudah terlihat sekali. Nah, di sini saya akan membahas tuntas. Jangan lupa tonton ya untuk lebih detail, untuk lebih lanjut. Jangan lupa bantu saya untuk tekan tombol like-nya, komen dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini pun saya langsung membahas ya bagaimana kinerja timnas Indonesia ini sangat bagus ya. Saya melihat memang di awal-awal babak itu permainan Indonesia ya sedikit kurang stabil ya, tetapi kurun waktu permainan Indonesia ini sangat bagus, dan saya melihat memang strategi dari coach Indra Safri ini dari sisi kanan ataupun kiri itu sangat hidup sekali, ditopang dengan lini tengah yang sangat impresif. Ini membuktikan bahwa apa yang sudah dijalankan oleh coach Shin Tae-yong itu juga dipakai oleh coach Indra Safri. Nah, inilah kesinambungan dua pelatih yang sangat bagus menurut saya. Dan bukan hanya itu teman-teman, saya melihat kemenangan lawan Kyrgyzstan ini juga dipengaruhi bagaimana mental pemain. Nah, mental inilah yang sudah dibentuk dari awal. Mengapa saya selalu bilang mental, lagi-lagi mental? Ya karena Indonesia ini, pemain-pemain timnas Indonesia selain dari fisiknya yang digembleng adalah mental, dan coach Indra ya itu sudah sesuai dengan prinsip yang dilakukan oleh Shin Tae-yong, yakni membenahi mental pemain. Walaupun itu ya menurut saya ini lapis ketiga ya, karena saya tahu seperti Abimanyu dan lain sebagainya itu kemarin juga tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong, dan juga ini adalah pemain-pemain yang memang ya jarang sekali lah seperti Titan Agung ini mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong, tetapi mampu untuk membuktikan sesuatu di laga perdana. Dan ini lagi-lagi bagaimana impresivitas dan juga kinerja yang memang sudah dilakukan oleh Shin Tae-yong dan juga coach Indra Safri ini sudah berhasil. Nah, tetapi saya melihat bukan hanya dari sini saja, bukan hanya dari sisi kita bisa menang melawan Kyrgyzstan, tetapi kita akan melihat nanti bagaimana permainan timnas saat melawan Korea Utara, kemudian permainan timnas saat melawan China Taipei, karena itulah ujian selanjutnya. Walaupun saya melihat bahwa Indonesia ini sudah bisa lolos ya di fase selanjutnya. Jika sekarang pun menang ya, ini kan menang. Nah, kemudian kita akan dua laga itu kalah, kita tetap lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Nah, itu bisa kita ambil karena memang Afghanistan dan juga Suriah di grup C itu memang tidak bisa ikut atau mengundurkan diri. Nah, ini peluang yang sangat bagus untuk kedepannya. Jadi ya sebelumnya yang mungkin tidak yakin dengan apa yang dibawa oleh coach Indra ya, banyak sekali seperti Ramadan Sananta tidak mengikuti atau tidak ikut, kemudian Beckham Putra sakit, Kade Arel sakit ya. Artinya memang kapasitas coach Indra ini memang diuji di Asian Games ini. Tetapi dengan apa yang sudah terjadi saat ini, saya yakin sekali coach Indra bisa untuk melanjutkan tren positifnya. Setelah menjuarai SEA Games, ini pembuktian selanjutnya. Tetapi lagi-lagi saya juga tidak ingin memberikan target tinggi kepada coach Indra karena memang persiapannya ini sangat mepet, dan saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh coach Indra ini sudah bagus. Jadi jangan sampai nantinya dengan tidak dipanggilnya Ramadan Sananta dan sebagainya itu kita menjudge ya. Daripada kita menjudge coach Indra, menjudge pemain, lebih baik kita fokus saja dengan apa yang sudah dilakukan oleh para pemain dan juga pelatih, karena memang persiapan sangat mepet. Dan saya yakin untuk laga selanjutnya dengan kemenangan ini, saya yakin sekali Indonesia akan
akan lebih tenang bermain dan Indonesia akan lebih mobile, karena di pertandingan pertama ini memang menjadi penentu bagaimana nasib Indonesia ke depan dalam artian permainannya, dan di sini sudah terlihat permainan bagus. Ini yang memang harus ini yang memang harus dipertahankan. Semoga saja para pemain timnas ini solid dan kedepannya kita bisa menangkan laga. Nah, mungkin seperti ini teman-teman ya, saya melihatnya seperti sosok Rizky Ridho ya, kemudian Abimanyu, dan juga kiper kita Hernando Ari. Mungkin banyak sekali yang bilang bahwa dengan dirinya itu bermain di timnas U24 dengan rata-rata pemain yang memang saat ini jarang bermain untuk timnas ya, seperti ya Titan Agung, kemudian ada beberapa pemain lainnya seperti Hugo Samir, itu akan jelek permainannya, dan kenyataannya itu tidak sama sekali. Ini membuktikan bahwa seperti Rizky Ridho ini memang sangat cocok sebagai pemain yang sangat tua di situ, apalagi seperti sosok Rahmat Irianto yang memang sangat cocok sebagai pemimpin ya, walaupun bukan kapten. Tetapi saya melihat memang ini menjadi hal yang sangat luar biasa, bahwa pemain-pemain yang sudah didorong oleh Sintayong untuk terbentuk mentalnya itu sudah luar biasa, apalagi mereka memiliki usia yang sangat muda. Lagi-lagi selain fisik, taktik ya, mental ini sangat berbicara. Kenapa saya bilang selalu mental? Karena itulah yang menjadi kendala timnas di kurun waktu 5 tahun belakang, dan sekarang sudah mulai baik ini. Jadi harus dipertahankan bagaimana mental pemain ini. Dan saya melihat bukan hanya bagaimana rapinya di lini belakang ya, di lini tengah pun saya melihat juga sudah koordinasinya sudah baik, dan tinggal saja ada beberapa penyelesaian akhir yang memang belum maksimal, tetapi ini bisa untuk dibaguskan atau diminimalisir untuk di laga-laga selanjutnya agar tidak memiliki kesalahan lagi. Nah, untuk ke depan ini sangat luar biasa ya, kita akan melihat bagaimana permainan timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian tonton pertandingan Indonesia melawan Kirgistan ini? Apakah permainan timnas Indonesia sudah maksimal? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.